Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Senang sekali pagi ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun Miss Meta ada di sini, kalian ada di rumah, kita masih ibadah dalam bentuk online, tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan masih tetap ada dan nyata dalam kehidupan kita. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah, mari kita akan bersaat teduh sejenak. Bersyukur, Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih. Amin. Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus begitu baik buat kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan, Dia menolong, Dia menuntun kita, Dia memelihara kita sampai saat ini. Seringkali kita bingung, apa yang dapat kita balas untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu saja yang bisa kita ucapkan. Tapi ada satu hal yang paling utama yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Apakah itu? Tuhan mau kita taat dan setia melakukan firman-Nya. Mari kita akan naikkan pujian dengan apa kan kubalas. Kita bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Harapanku, Kaulah harapan.
menjadi ungkapan hati kami Tuhan. Apa yang harus kami balas sebagai bentuk wujud kebaikan Tuhan buat hidup kami. Kami hanya bisa katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau yang selalu memelihara hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami ingin belajar setia, melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan firman-Mu, menomorsatukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bapa berkati setiap anak-anak, hati mereka, buka hati mereka, supaya mereka mengerti akan firman-Mu. Mereka semua bersuka cita ketika mereka memuji dan meninggikan Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita masih tetap berdiri. Sekarang kita akan siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak, seperti yang Miss Peta katakan tadi, setiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan selalu memelihara kita. Karena itu mari kita yakini bahwa Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yuk tepuk tangan yuk. Engkau tetap raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tepuk tangan semuanya. Senin, Selasa, Engkau tetap raja, Kamis, Engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap napasku, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus, sekali lagi, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Mari anak-anak, kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sekarang ini hampir seluruh dunia, semua orang sedang khawatir. Mengapa khawatir? Karena mereka takut. Miss Peta juga takut dengan adanya corona. Semua cemas. Kapan corona berlalu?
Kita tahu, kita bersyukur, kita punya firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Percaya saja sama Tuhan, Tuhan yang akan selalu melindunginya. Dan mari kita tetap terus berdoa kepada Tuhan, supaya COVID-19 ini atau Corona ini cepat berlalu. Oh Bapa yang baik, yang selalu menjaga kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, anak-anak, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai weekly worship kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mengerti, belajar firman Tuhan, dan kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh konsentrasi dan boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan, Mister akan tunjukkan sesuatu kepada kalian. Ini adalah air, betul? Ya, air ini bukan untuk diminum, tapi Mister akan coba perlihatkan kepada kalian. Biasanya air itu dengan api tidak akan menyatu, betul? Kecuali kalau ini minyak. Kalau minyak, api itu akan menyala. Nah, Mister akan perlihatkan. Ya, api. Nah, ini api ketika masuk ke dalam air, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apinya menjadi mati. Betul? Nah, tapi kita akan melihat bahwa ada api yang tidak mati di dalam air. Apa itu? Nah, kita akan belajar ya. Karena kita punya Tuhan yang sangat hebat. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, ayatnya terambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20-46. Mister akan bacakan sedikit saja. Di ayat yang ke-21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata,
berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal itu Tuhannya atau Allahnya, ikutilah dia. Tetapi rakyat pun tidak menjawab apa-apa. Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu, ya, seorang raja yang namanya Ahab, ya, memerintahkan banyak nabi-nabi yang waktu itu ada di kota itu, ya, ada di daerah itu, memerintahkan supaya nabi-nabi itu bisa mengadakan mujizat yang hebat. Apa mujizatnya? Mujizatnya adalah dapat mengambil korban bakaran dewa yang mereka sembah, ya, atau menghanguskan korban bakaran tanpa ada api. Nah, kita bingung lagi, kok bisa? Bagaimana mungkin korban bakar akan terbakar tanpa api? Nah, di sini Elia bertanggung jawab juga. Elia datang kepada rakyat pada waktu itu yang sedang berkumpul di Gunung Karmel. Dan waktu itu juga Raja Ahab ada di sana. Mereka akan mengadakan kompetisi. Apa itu kompetisinya? Nah, kompetisinya adalah, kita akan lihat dulu tayangan video berikut ini, ya. You go first. There are many of you. Come down among us. We plead with you, mighty God of all that gives us life. Come down, O Baal, and light a fire upon this altar as a sign of all who stand. Giz, see if you can pick up any strange life scan readings. I am happy to report that there are no life scan readings of any kind from Baal's idol or altar. We come before you on this mountaintop, O Baal! You are great, and we are your humble servants. Come down. I would have thought something would have happened by now. Pray louder! Baal must be a god! Maybe he's daydreaming! Using the toilet! Or traveling somewhere! Or maybe he's asleep! Shh! And you have to wake him up! Fill 4 large jars with water, and pour the water over the offering and the wood.
the same thing again. That thing is soaking wet. There's no way this will ever catch fire. Now do it a third time. O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel, and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command, O Lord. Answer me. Answer me so these people will know that you, O Lord, are God, and that you have brought them back to yourself. Nah, dari video yang telah kita lihat, kita tahu betul bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Allah yang besar, Allah Elia. Yang Elia sembah adalah Allah kita juga. Ya. Nah, kita lihat bahwa saat itu nabi-nabi Baal, ya, itu dikumpulkan, ya, oleh Raja Ahab. Untuk apa? Untuk memuja dewa, di mana dewa tersebut dilambangkan menyerupai raja. Ya, mereka itu membuat dewanya menyerupai raja, karena raja berkuasa. Siapa yang tidak menyembah dewa itu, maka dia pun akan dihukum. Ya, tetapi Elia menentang hal itu. Kita akan bikin kompetisi, ya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan kita masing-masing, kata Elia. Jika Baal, dewamu, dapat memakan atau menghanguskan korban bakaran tanpa api, berarti kita harus menyembah Tuhan Baal mereka. Tetapi jika nanti Tuhan yang saya sembah, Elia sembah, akan menghanguskan, berarti Tuhan itu yang harus disembah. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, nabi-nabi Baal, ya berjumlah banyak, ya, itu dia memberikan persembahan. Elia berkata, bawalah 2 ekor lembu, yang satu akan dipakai untuk mempersembahkan bagi dewa kalian, ya, bagi dewa kalian, tapi yang satu akan dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika nabi-nabi Baal, ya, memberi persembahan kepada dewanya, dan mulailah nabi-nabi Baal itu mulai memuji dewa mereka. Mereka memuja dewa dengan ritual yang ada, dengan menyembah berkeliling mungkin, ya kan, meminta kepada dewanya supaya korban bakaran itu, ya, yang sedang dipersembahkan bisa dibakar hangus oleh dewa mereka. Ketika mereka makin siang, ya, memberikan persembahan itu, tidak ada reaksi apapun. Elia mulai berkata, ya, jika korban itu bisa dihanguskan oleh dewamu, maka kita semua akan menyembah dewa itu. Ya. Sudah siang hari ini, tanyakan kepada dewamu. Siapa tahu dewa kamu sedang pergi,
sedang tidur. Coba panggilkan supaya bisa memakan habis korban yang ada. Makin lama, mulai mereka, nabi-nabi Baal melakukan pertunjukan ritual yang ada. Ya, Raja Ahab mulai memerintahkan, ayo lebih cepat, lebih kencang lagi, meminta kepada dewanya, kepada dewa, supaya dewa dapat menghanguskan korban yang sudah disediakan. Ayo, lebih keras lagi. Nabi-nabi yang begitu banyak tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak boleh disediakan api. Nah, sekarang setelah menjelang sore, apa yang terjadi? Ya, mereka menyembah dewa mereka. Nabi Baal berharap supaya dewanya akan menghanguskan korban tersebut. Setelah beberapa lama, tidak ada perubahan. Dan sekarang ganti Elia yang memberi persembahan korban tersebut. Ya, Elia menyiapkan mezbah dan korban bakaran di hadapan mereka. Ya, Mister bacakan di ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran, ke atas kayu itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian berkata, buatlah begitu ketiga kalinya, sampai ke 4 kalinya. Ya, 4 buyung penuh air disiramkan ke korban bakaran yang telah disiapkan oleh Elia. Ya, Elia akan menunjukkan bahwa Allah yang disembah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ada Allah Israel, adalah Allah yang hidup, tidak seperti dewa mereka. Nah, setelah itu Elia memberikan korban dan diisi dengan, tadi dia disiram dengan air. Ya, tadi awal Mister sudah katakan bahwa air dengan api itu tidak akan bisa menyatu. Ya, kalau ingin apinya berkobar lebih kencang, itu bukan dengan air tapi dengan minyak. Betul? Nah, tapi ini kebalikannya. Elia menyuruh, ya, beri korban tersebut ditumpahkan air, 4 buyung banyaknya. Ya, apakah Allah yang Elia sembah dapat membakar hangus korban meskipun disiram dengan air? Kita lihat, ya, bahwa Tuhan yang Elia sembah, yang kita sembah, ternyata Allah Israel dapat melakukan perkara yang besar. Allah mendatangkan api dari langit dan menyambar korban yang disediakan oleh Elia, meskipun sudah disiram dengan air. Ya, ini menandakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Nah, anak-anak, kita lihat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul? Apa yang terjadi? Orang-orang nabi-nabi di tempat itu, bahkan Raja Ahab pun takut sekali. Kenapa? Kenapa bisa ada api datang untuk menyambar korban yang diberikan oleh Elia? Nah, semua rakyat di situ dan orang-orang di situ sangat takut, dan mereka pun menyembah kepada Allahnya Elia. Nah, Elia menunjukkan di hadapan Raja Ahab dan nabi-nabinya bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dewa mereka hancur dan nabi-nabinya lari, tidak tahan melihat kuasa Tuhan yang hebat. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita patut bersyukur memiliki Allah yang hebat, yang besar seperti Tuhan kita Yesus. Allah yang Elia sembah adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah. Ya, yang ada
di dalam Yesus. Karena itu kita harus memuji Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi ada dua hal yang dapat kita lakukan ya anak-anak. Yang pertama adalah selalu memuji Tuhan kita. Dan yang kedua adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau di ayat yang 38 ya waktu itu adalah lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit dijilati. Wow. Air dilalap habis oleh api yang dari Tuhan. Nah, biarlah anak-anak firman Tuhan ini memberi peneguhan bagi kita, menguatkan kita bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang ada di dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama memuji Tuhan senantiasa, dan yang kedua adalah selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami ingin terus memuji nama Tuhan. Kami terus bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertai kami Tuhan, lindungi kami, keluarga kami semuanya. Kami mohon dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.